Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Simpang Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluhkan aktivitas truk pengangkut batu bara yang melintasi desa mereka. Siswa sekolah dasar di Kota Palembang ikuti ujian kenaikan kelas mulai hari Senin hingga Kamis mendatang. Berkunjung ke Candi Tingkip, salah satu situs peninggalan Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 Masehi yang dikenal sebagai miniatur Candi Borobudur. Baik, kita ke informasi pertama. Warga desa Simpang Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluhkan aktivitas kendaraan yang mengangkut batu bara yang melintas di desa mereka. Debu yang ditimbulkan kendaraan berterbangan dan mengotori rumah warga. Warung makanan juga terkena imbasnya. Aktivitas truk pengangkut batu bara yang melintas di desa Simpang Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara menuai protes warga. Debu yang ditimbulkan berterbangan dan mengotori jalan hingga rumah-rumah warga. Sejumlah warung makanan juga sudah tak bisa beroperasi karena debu mengotori makanan yang dijual di warung tersebut. Tebalnya debu yang timbul membuat warga setiap hari harus membersihkan dan menyiram rumah mereka dengan air. Jika berlangsung lama, warga khawatir mereka akan terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga mengaku resah karena aktivitas truk batu bara yang berlangsung siang dan malam hari itu. Kalau bagi kami ini tadi itu resah lah warga kan, karena yang satunya debu, kedua malam-malam kami kan tidak tidur, jam itu baik kan. Itu sepengetahuan. Kan, mobilnya itu kan keluarnya tidak tahu pagi, tidak tahu subuh, tidak tahu siang, tidak kata aturan mobil besar tu kan. Perjanjian sedang sohor, tapi kemarin tuh dipinta sudah maghrib kan, tapi tidak tahu ini yo. Kalau debu ini tidak keluarnya lagi kami ini. Oh, perjanjiannya setelah zuhur ya? Setelah zuhur kemarin tuh keluar. Baru keluar. Tapi sekarang? Sekarang ini pagi siang, jadi. Pagi, siang. Jam 10 jadi, jam 8 jadi, mobil besar-besar tuh kan. Dalam sehari itu sepengetahuan Ayu berapa mobil lah yang? Tidak keruan lagi lah. Mana tidak diolah lewat. Warga menuding para supir truk batubara telah melanggar kesepakatan bersama tentang jadwal angkutan batubara melintas di permukiman penduduk. Karena itu, warga berharap pemerintah daerah dapat kembali mengatur jadwal angkutan truk batubara. Jika tidak, warga mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas kendaraan batubara yang melintas di desa mereka. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas Utara. Seorang pengedar narkoba yang akan melakukan transaksi dengan pelanggannya diringkus polisi. Petugas menyita 8 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan yang ada di atasnya. Tersangka Amir tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Warga Jalan Lorong Kencana 3, Seberang Ulu 1, Kota Palembang ini ditangkap polisi karena kedapatan membawa 8 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka adalah salah satu pengedar narkoba di wilayah Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Tertangkapnya tersangka bermula dari informasi warga akan adanya transaksi narkoba di kawasan Tujuh Ulu. Saat polisi melakukan penyelidikan, tersangka sedang menunggu pelanggannya di kawasan Jalan SH Wardoyo, Tujuh Ulu. Meski berusaha kabur, namun polisi yang telah melakukan pengepungan dengan mudah menangkap tersangka. Informasi ya bahwa akan adanya transaksi penjualan di sekitar Tujuh Ulu. Ketika kita informasi tersebut kita dalami, kita lakukan penyelidikan dan memang benar pada saat itu kita lihat ada orang yang menjadi target kita. Setelah kita amankan di saat itu ada 8 paket kecil yang telah dibungkus plastik yang hendak dia jual. Seperti itu. Tersangka sudah menjalani bisnis narkoba sejak 1 tahun terakhir.
Untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba yang lebih besar lagi, tersangka menjalani pemeriksaan di unit reskrim Polsek Seberang Ulu 1. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Tim Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang pengedar sekaligus perantara narkoba jenis ganja di Kota Palembang. Polisi membekuk tersangka berikut barang bukti ganja seberat 5 kg. Tersangka Romsah ditangkap polisi atas dugaan sebagai pengedar dan perantara narkoba jenis ganja di Kota Palembang. Polisi meringkus pria berusia 50 tahun ini di rumahnya di kawasan Tanggoraja, Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis ganja seberat 5 kg dari rumah tersangka. Tersangka mengaku ganja itu didapatkannya dari seseorang di Provinsi Aceh. Bisnis haram itu telah dijalankan Romsah sejak 2 bulan terakhir. Alhamdulillah, Satres Narkoba Polrestabes Palembang telah mengungkap jaringan narkotika jenis ganja yang merupakan barang yang berasal dari Aceh. Kemudian di Palembang diedarkan oleh pengedar, salah satunya adalah inisial R. Dari pelaku tersebut, inisial R, kita dapatkan barang bukti ganja sebanyak 5 kg. Dan kemudian yang bersangkutan ini terlibat mengedar dan juga sebagai perantara. Pada saat dia sebagai perantara, dia mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah. Kemudian dia juga mengedarkan di wilayah Kota Palembang. Dari hasil penyidikan, yang bersangkutan sudah melakukan perbuatannya selama 2 bulan. Waktunya sudah berbahaya ya Pak? Ya. Umurnya sudah berbahaya? Ya. Untuk kerjaan sehari-harinya apa selain ini tadi? Nyambi apa? Buruh. Berarti ganja ini udah masuk 1 kali, udah 2 kali masuk Bang ke dia Bang? Kalau yang bersangkutan dari hasil penyidikan sudah 3 kali. 3 kali Bang ya? 3 kali masuk. Bang, tersangka Berarti ini dalam pemain 1 kilo digaji ini mendapat imbalan 50.000 Bang? Nah, jadi secara keseluruhan pada saat dia menerima barang itu, pada saat dia menjadi kurir, dia mendapat keuntungan 2 juta. Tapi yang bersangkutan juga tidak hanya sebagai kurir, tapi juga memecah daripada barang bukti narkoba ini, dia jual juga. Oh, dia jual sendiri juga ke Palembang juga ya. Sekali menerima berapa banyak Bang? Berapa kilogram? Nah, dan yang terakhir 5 kg. 50 kilogram. Ya. barang ini lewat jalur darat Bang? Iya, lewat jalur darat. Bang, ini pemain lama atau pemain baru Bang? Termasuk lama. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba antar provinsi Palembang Aceh. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, tim Satuan Narkoba Polrestabes Palembang meringkus seorang kurir narkoba di Kota Palembang. Tersangka ditangkap bersama barang bukti sabu-sabu seberat 0,5 kilogram. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu pengedar narkoba antar lintas kabupaten. Pria bernama Tanto Wijaya ini digelandang polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang. Pada Jumat siang, pria berumur 43 tahun ini ditangkap polisi karena menyimpan narkoba jenis sabu. Polisi meringkus tersangka saat berada di sebuah kamar kos di Jalan Revolusi Raya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Tertangkapnya tersangka ini berawal dari laporan masyarakat. Polisi lalu melakukan penyelidikan dan menangkap tersangka saat akan kabur ke kampung halamannya di Kota Batu Raja. Polisi menduga tersangka merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba antar lintas kabupaten. Jaringan narkoba lintas kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Barang bukti yang bisa kita amankan, bisa kita sita adalah 500 gram. Jadi 500 gram. Jadi setengah kilogram. Adapun barang bukti itu dibawa oleh pelaku inisial TB yang bersangkutan sudah melakukan peredaran narkoba di Provinsi Sumatera Selatan dan juga melakukan pengedaran di beberapa kabupaten, lintas kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 114
ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 45/2009 tentang narkotika. Dari tangan tersangka, polisi menyita setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu sampai barang bukti kejahatannya. Polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang narkotika yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.